tarifnya ya, tarif PPh badan ya. Di pasal 17 dari Undang-Undang PPh itu tidak langsung dikalikan dengan tarif. Kalau memenuhi syarat untuk penghasilan kena pajaknya dikali dengan tarif PPh badan. Ada lagi mekanisme yang lain yang perlu diperhatikan nantinya ya. Di pasal 31E dari Undang-Undang PPh. Apakah perusahaan yang akan ditransformasikan laporan laba rugi akuntansinya menjadi laba fiskal itu mendapatkan fasilitas pajak atau tidak gitu ya, berdasarkan peredaran brutonya. Nah, itu juga satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menghitung beban pajak penghasilan. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya sebelum melakukan hal tersebut. Oke, saya persilahkan. Ini karena saya sudah melihat gitu ya apa yang dicoba untuk dikerjakan. Silakan di antara kalian mungkin ada yang mau unjuk kerja, share screen, bisa dilakukan share screen dengan menampilkan hasil kerjanya. Tentunya yang unjuk kerja akan mendapatkan poin lebih ya selain poin tugas gitu, penugasan. Silakan siapa yang ingin unjuk kerja dari kelas ini. Nggak usah takut, wah nanti salah gimana gitu ya. Enggak, ini kan kita mendiskusikan apa yang sudah dikerjakan ya. Supaya tahu ketepatan atau kekurang tepatan dari jawaban yang kalian kerjakan gitu ya dari soal itu. Apakah ada yang menyimpang atau sudah tepat gitu ya. Kalau belum tepat nanti kita luruskan bersama. Ya, untuk melakukan rekonsiliasi tentunya kalian perlu membuka peraturan perpajakannya ya atau hukum pajaknya ya. Karena ini kan sudah tidak perlu lagi membuka SAK ya, karena SAK-nya sudah menghasilkan yang namanya laporan keuangan komersial gitu ya. Yang perlu kalian buka adalah referensi mengenai peraturan perpajakan atau hukum pajak. Nah, itu yang perlu dipakai untuk merekon akun-akun ya yang ada informasi tambahannya gitu ya, ada informasi tambahan karena kalau tidak ada informasi tambahan itu staf bagian pajak di perusahaan tidak akan pernah tahu ya transaksi yang dicatat secara akuntansi gitu ya, yang tercatat secara akuntansi itu apakah ada informasi yang menurut hukum pajak atau peraturan perpajakan itu harus dilakukan koreksi fiskal ya, baik itu berdampak pada perbedaan yang sifatnya temporer ya, positif ataupun yang negatif ya, beda tetap atau beda waktu. Nah, identifikasi atas hal tersebut itu hanya bisa digali melalui sifat dari transaksi akuntansinya gitu ya. Ini harus klop antara staf pajak atau bagian pajak di perusahaan dengan bagian akuntansi di perusahaan.
Kalau jadi satu, jadi personnya satu orang, PIC-nya satu orang, itu akan memudahkan untuk melakukan koordinasi. Oke, baik, karena saya tunggu tidak ada yang volunteer untuk mengajukan diri, gitu ya. Berarti ya untuk mempercepat proses perkuliahan kita ini, ya saya yang akan mendrive apa namanya, penyelesaian kasus di dalam soal ya. Oke. Nah, ini soal minggu lalu ya yang saya minta untuk dikerjakan. Yang pertama untuk diketahui bagi pembelajar pajak ya atau orang yang ingin menghitung, tadi tujuannya adalah menghitung beban pajak penghasilan. Setelah diketahui beban pajak penghasilannya, lalu dihitung apakah perusahaan mengalami kurang atau lebih bayar ya pajak terutang. Oke, ya. Kurang atau lebih bayar pajak terutang. Kalau kurang bayar berarti muncul hutang di sisi neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau lebih itu akan muncul sebagai uang muka pajak di sisi aset ya. Itu yang membedakan. Lalu yang ketiga tujuannya adalah untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun fiskal berikutnya gitu ya. Nah, bicara mengenai tahun fiskal, pastikan bahwa kalian bisa mengidentifikasi tahun fiskal yang dimaksud gitu ya. Karena tahun fiskal ini akan mengikuti gitu ya dasar hukum pajaknya gitu ya. Baik itu mengenai adakah penyesuaian kebijakan tarif ya di tahun 2025 ini, adakah terbit peraturan ya pemerintah misalnya pengganti undang-undang atau peraturan pemerintah atau PP, peraturan dari Menteri Keuangan PMK ya, peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau Perdirjen, surat edaran Dirjen Pajak ya, yang berkaitan dengan dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Kalau nggak ada ya tetap sama, berarti mengacu pada dasar hukum terakhir ya dari peraturan perpajakan. Maka tahun fiskal ini menjadi penting di dalam menghitung pajak terutang di tahun fiskal yang dimaksud ya, yang dihitung. Nah, yang kedua adalah yang perlu diketahui adalah dipahami. Itu sektor usahanya apa gitu ya. Karena sektor usaha ini akan juga menentukan gitu ya, objek pajak yang dikenakan kepada perusahaan ya. Objek pajak yang dikenakan pada perusahaan. Jadi model bisnis sebuah perusahaan ya itu juga akan menentukan apa namanya objek pajak yang dikenakan kepada perusahaan. Nah, ini kan perusahaannya bergerak di bidang produsen alat rumah tangga ya atau manufaktur alat rumah tangga. Jadi sifatnya apa namanya ini umum gitu ya, sifat umum ya untuk pengenaan pajak terutangnya. Jadi bisa dikenakan PPh pasal ada 21-nya atas gaji karyawan gitu ya. Ada PPh pasal 22 kalau dia ada import barang ya atau dia bertransaksi dengan instansi pemerintah. PPh 23 kalau ada transaksi yang sifatnya sewa ya penggunaan jasa. Lalu 24 kalau dia ada penghasilan yang diperoleh dari sumber di luar negeri gitu ya, subjek pajak dalam negeri tapi dia memiliki penghasilan lain gitu ya dari luar negeri. Jadi sumbernya ada di dalam negeri, ada di luar negeri, dan itu untuk menghindari pajak berganda
B3B, maka harus dilakukan namanya nanti itu BMKP ya, batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan. Pilih yang paling rendah. Tentunya pasal 25 ya, karena menganut Stetzel campuran gitu ya. Karena di Indonesia itu menganutnya Stetzel campuran. Itu kenapa ada angsuran pajak gitu ya. Pajaknya diangsur supaya BP itu tidak berat di dalam membayar pajak sekaligus setelah tutup buku gitu ya, setelah tutup buku pada tahun fiskal yang bersangkutan. Oke, jadi itu yang pertama harus dilakukan selain tadi ya membuka peraturan atau undang-undang ya. Ini ya peraturan undang-undangnya dibuka. Ya ambil aja yang peraturan tertinggi ya, karena di peraturan tertinggi itu cukup komprehensif ya. Nanti ditandingkan dengan PP 55 yang kemarin juga sudah saya share di grup ya. Pasal 4 ini yang berkaitan dengan kemarin itu bicara mengenai objek pajak penghasilan ya. Yang dimaksud penghasilan itu ada di pasal 4 ayat 1. Lalu pasal 4 ayat 2 itu penghasilan yang sifatnya final. Ya, sifat final itu pengertiannya tidak lagi dapat diperhitungkan sebagai penghasilan untuk menghitung beban pajak penghasilan di tahun tersebut gitu ya, tahun fiskal tersebut. Itu yang final. Ada contohnya apa saja, nanti bisa juga dilihat di PMK dan lain sebagainya. Yang pasal 3 itu yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi objek pajak penghasilan gitu ya, yang dikecualikan. Ya, berarti tidak termasuk di dalam definisi penghasilan menurut pajak gitu ya, sehingga harus dikecualikan. Begitu pula nanti di pasal 6, pasal 9 gitu ya, menjadi rujukan. Nah, kita kembali lagi di bagian ini. Yang kedua, tipsnya adalah pastikan di sini itu adalah penjualan, kalian mengetahui penjualan brutonya. Ya, jangan langsung ke penjualan neto. Karena bisa jadi kalau misalnya contohnya seperti ini kan kebetulan contohnya nilainya besar ya. Misalnya penghasilan brutonya adalah 100 juta misalnya ya. 100 miliar, sorry. 100 miliar misal. Nih. Lalu ada potongan penjualan sebesar 25 miliar. Nah, ya. Lalu ada lagi retur penjualan ya. Bukan cadangan ya, ini retur penjualan berarti yang realize retur ya, yang dapat direalisasi misalnya angkanya adalah 55 misalnya nih ya, 55 miliar. Oke. Maka penghasilan netonya adalah 20 miliar. Ya. Penghasilan netonya adalah 20 miliar. Nah, kalau di laporan laba rugi yang dibuat oleh staff accounting, Anda hanya diberikan informasi mengenai penjualan neto yaitu 20 miliar tanpa detail atau rincian potongan penjualan dan cadangan retur penjualan, ini pasti kalian sudah langsung mengarah kepada pasal 31E dari UU PPH. Ya kan? Pasti langsung ke sini. Nah, ini berarti apa di sini? Oh, berarti ini mendapatkan fasilitas pajak ya. Ada yang peredaran bruto antara
4,8 sampai dengan 50 miliar itu sebagian mendapatkan fasilitas tarif pajak. Ini ya, yang sebelah sini. Ya, kalau hanya diberikan informasi mengenai penjualan neto. Nah, ini sambil saya bercerita ya tentang cara untuk mengetahui ya apakah perusahaan ini dikenakan tarif tunggal ya 2% atau fasilitas pajak karena tarifnya berbeda gitu ya. Dia mendapatkan fasilitas berarti ada 50% dikali 22% ya atau 11% gitu ya. Nah, itu lihat di pasal 31E ya. Dalam undang-undang ini di pasal 31E nanti kalian bisa mempelajarinya gitu ya. Di pasal 31E itu di bagian akhir ya dari ya, di bagian terakhir. Nah, ini. Nih, kamu bisa lihat di sini ya. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B. Ya. Dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8. Jadi ada rumusnya nanti ya untuk menghitungnya. Nah, di dalam soal saya tidak membuat seperti itu skemanya, tapi nggak tahu lagi kalau nanti ada ujian atau kuis ya di akhir kuliah kita yang bervariasi gitu ya perhitungannya. Tapi saya sudah memberikan informasi kepada kalian. Nah ini ya, jika seperti ini maka nanti hitungannya akan berbeda dalam hal tarif. Nah, atau misalnya penjualan brutonya nggak sampai 4,8 miliar. Nah, kalau nggak sampai 4,8 miliar, ya berarti sudah langsung mendapatkan fasilitas. Ya. Fasilitas kalau dia menggunakan pembukuan yang menghasilkan laporan laba rugi. Kalau dia hanya menghasilkan pencatatan, ya itu dasar hukumnya beda ya. PP 23 tahun 2018 ya, menggunakan tarif final. Ya. Nah, ini kan bukan. Oke, setelah itu perlu juga diperhatikan setelah tadi peredaran brutonya dipastikan adalah yang langsung dihitung berdasarkan PP pasal 17. Berikutnya di sini ada cadangan retur penjualan. Ya, ini secara standar akuntansi keuangan diperbolehkan ya pembentukan cadangan karena kebijakan akuntansi yang bisa dipilih itu accounting conservatism ya. Nah, istilahnya accounting conservatism ya. Jadi akuntansi konservatif ya. Itu dalam pengambilan kebijakan akuntansi ya perusahaan atau manajemen perusahaan itu bisa menggunakan accounting conservatism ya. Jadi ini dilakukan cadangan gitu ya. Artinya belum terrealisasi ya atau unrealized dari ini. Nah, nanti di perpajakan aturannya berbeda gitu ya. Di akuntansi boleh menggunakan standar apapun gitu ya, metode apapun, tapi di perpajakan karena butuh kepastian hukum diatur di situ. Tidak ada pilihan, tidak ada choice gitu ya. Sudah harus ditetapkan menggunakan metode yang mana gitu ya, metode apa yang dipakai. Oke, dari situ lalu ini beban pokok penjualan juga masih gelondongan ya atau belum dirinci sehingga nanti di di template rekonsiliasi itu perlu didetailkan. Lalu ada komponen beban umum, ada komponen pendapatan beban di luar usaha. Nah, ini kalau di akuntansi disebut dengan ya tipe
tipe dari multiple step ya. Multiple step. Ya. Di dalam penyajian laporan laba rugi gitu ada tipikal multiple step ya. Triple step itu artinya penjualan atau penghasilan perusahaan itu diurut gitu ya, disajikan berurutan berdasarkan dengan biaya yang ditandingkan secara langsung gitu ya terhadap pendapatannya. Misalnya pendapatan inti perusahaan dari penjualan alat rumah tangga ditandingkan langsung dengan kok atas penjualan alat rumah tangga tadi gitu ya. Beban pokok produksi, beban pokok penjualan yang ditandingkan dengan tidak ditandingkan dengan yang seperti ini misalnya ya, yang di mana luar usaha. Misalnya ditambahkan di sini bunga pinjaman bank gitu ya, enggak dikaitkan. Kerugian selisih kurs itu enggak dikaitkan gitu ya. Dan keuntungan atau pendapatan di luar usaha inti yaitu produsen dan menjual alat rumah tangga. Nah, ini disebut dengan multiple step ya. Kalau yang single step, jadi lawannya adalah single step ya. Kalau single step semua dikumpulin ya, penghasilan ya baik yang usaha inti maupun luar usaha inti digabung dengan jadi satu gitu ya. Begitu pula beban-bebannya digabung jadi satu, langsung ketemu laba bersih gitu ya sebelum pajak. Kalau ini multiple step, jadi berurutan gitu ya, dibuat secara berurutan sesuai dengan usaha inti. Oke, di sini ada informasi tambahan ya. Di sini ada informasi mengenai realisasi dari retur ya. Nah, taunya dari mana nih? Ya tentunya dari bagian accounting ya. Atau dari bagian finance ya, bagian yang mengelola keuangan perusahaan gitu ya. Realisasi. Karena yang dicatat secara akuntansi nilainya lebih tinggi gitu ya. Di akuntansi tadi dicatat sebesar 15 miliar sekian gitu ya, 15 miliar ya. Sedangkan yang realisasi gitu ya, terrealisasi gitu ya, itu adalah 11.250. Maka ada selisih nih gitu ya. Ada selisih nih antara yang dicadangkan dengan yang direalisasikan. Realisasinya lebih rendah daripada yang dicadangkan. Nanti menurut pajak bagaimana aturannya ya. Lalu rincian beban pokok penjualan. Nah, di sini informasinya hanya pemakaian bahan baku. Kalian juga perlu tahu persediaan awal bahan baku, persediaan akhir bahan baku gitu ya. Nah, ini ada informasi di bawahnya. Ya, ada informasi di bawahnya. Dan dari staff accounting kita bisa tahu bahwa kebijakan akuntansi atau SAK-nya adalah menggunakan RI ya. Net Realized Value. Jadi nilai realisasi bersih dipilih yang paling rendah dari at cost-nya ya, dari at cost-nya. Maka kita bisa tahu bahwa ini at cost ya, ini at cost, ini hitungan NRV ya. Ini ada lagi nanti kalau cara ngitung NRV-nya ya. Kalau kalian sudah dapat mata kuliah Advanced Accounting, nanti akan diajarkan bagaimana menghitung NRV-nya gitu ya. Nah, NRV-nya adalah 20.500 dari at cost-nya 21.500 gitu ya. Nah, sehingga secara akuntansi gitu yang dipakai adalah yang warna hijau ini ya. Nanti kita lihat di bagian bawah. Lalu di penyusutan alat-alat produksi ini juga perlu dipertimbangkan atau diperhatikan gitu ya. Apakah antara perhitungan menurut akuntansi itu berbeda dengan perhitungan menurut fiskal. Ini biasanya terjadi karena beda waktu dari estimasi ini dikenal dengan estimasi dari umur
atau masa manfaat ya dari aset tetap. Nah, estimasi umur dan masa manfaat aset tetap ini akan menyebabkan perhitungan depresiasi atau beban penyusutan yang dialokasikan setiap periode di laporan laba rugi itu berbeda dengan fiskal ya. Bisa apakah perbedaan temporer positif atau perbedaan temporer negatif nantinya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Lalu di sini juga ada informasi yang diberikan dari staff accounting, gaji upah. Ini PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Ya, atas gaji dan upah produksi gitu ya. Ditanggung 21-nya. Jadi pajak penghasilan itu termasuk di dalam apa namanya? Total gaji. Ya, ini ya, dari sini itu ada di dalamnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dan dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan sebagai tambahan dari beban dan upah. Lalu di sini ada informasi juga di poin C, 2C ini beban penyusutan ya, fiskal terkait produksi. Nah, ini ada informasinya ya, kalau di produksi ini 9 miliar, sedangkan di mana fiskal dihitungnya 9,8. Jadi perhitungan beban penyusutan menurut fiskal lebih besar daripada perhitungan penyusutan menurut komersial atau akuntansi. Nah, ini akan menyebabkan koreksi fiskal positif apa negatif gitu ya, nanti bisa dilihat. Lalu di sini ada informasi lain yaitu beban perawatan kendaraan pribadi pemegang saham. Jadi di beban lain-lain, di komponen beban lain-lain produksi, ya ini masih di bagian produksi ya. Ini di komponen beban lain-lain produksi ini ada apa namanya ya, semacam fasilitas kepada pemegang saham ya untuk perawatan kendaraan pribadinya. Jadi nah, ini apakah masuk 3M ya? 3M dari perhitungan pajak penghasilan di pasal 6 ya. Di pasal 6 nanti kamu lihat 3M-nya ini. Pasal 6. Nah, ini ya. Apakah masuk kategori untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya. Jadi yang diperbolehkan di pasal 6 ini untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak itu ditentukan ya berdasarkan penghasilan bruto ya, penghasilan kotornya semuanya dikurangi biaya untuk gitu ya. Biaya untuk apa? Ya ini mendapatkan, menagih, memelihara. Nah, apakah kendaraan pribadi milik pemegang saham itu untuk atau dalam rangka mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan? Ya, bukan dalam konteks itu ya. Kalau pemegang saham kan dia di sifatnya permodalan ya. Di sifatnya permodalan dan itu secara perpajakan untuk yang apa namanya? Yang sifatnya hanya dikeluarkan untuk segelintir orang atau yang sifatnya khusus ya, itu tidak menjadi bagian dari biaya untuk mengurangi penghasilan bruto ya, sehingga 500 ini nanti harus dilakukan koreksi fiskal. Begitu pula dengan beban umum ya, di klasifikasi beban umum
Ini juga dapat informasinya, jadi nanti akan ada kaitan satu-satu dengan itu. Ya. Beban lain-lainnya juga cukup banyak, sehingga ini perlu didetailkan, diperinci. Ya, pendapatan beban lain-lain juga ada informasinya. Lalu ada uang muka ya di sini. Kalau di laporan posisi keuangan, di sisi aset lancar itu akan muncul pajak dibayar di muka gitu ya. Nah, pajak dibayar di muka itu unsurnya ada ini dua ini nih. Ya, pasal 22, pasal 25. Kalau ada kaitan dengan pasal 23 mungkin bisa muncul ya. Terkait dengan potong dan pungut, potput ya, potong, pungut gitu ya. Nah, sekarang kita sampai ke template-nya gitu ya. Di dalam template ini ada kolom mengenai keterangan, kolom F ini mengenai laba rugi komersial atau akuntansi yang menggunakan basis standar akuntansi keuangan Indonesia. Lalu yang kolom H dan I ini koreksi fiskal, kita bedakan mana kalau efek atau dampak dari koreksi fiskal positif, mana dampak dari koreksi fiskal negatif gitu ya. Kalau positif itu pada prinsipnya akan berdampak pada penambahan ya, peningkatan dari laba kena pajak dan beban pajak penghasilan gitu yang akan terhitung. Sedangkan sebaliknya kalau koreksi fiskalnya itu negatif, berarti dia akan mengurangi laba kena pajak, otomatis akan mengurangi beban pajak penghasilan. Itu ya. Jadi koreksi fiskal positif negatif ini pengertian sederhananya seperti itu. Nah, emang di awal-awal kamu pasti akan mengalami kebingungan gitu ya, tapi setelah berkali-kali untuk melakukan mempraktekkan secara langsung dalam bentuk simulasi pasti akan memudahkan di dalam memahami apa yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif, apa yang dimaksud dengan koreksi fiskal negatif. Lalu di kolom K itu Anda bisa mengetahui mengenai hasilnya, yaitu laba rugi fiskal setelah rekonsiliasi. Ya, ini namanya rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi. Nah, ini dasarnya adalah hukum pajak di Indonesia ya. Karena pelaporan perpajakan atau kewajiban perpajakannya ada pada yurisdiksi Indonesia, negara Indonesia, maka hukum pajak yang dipakai adalah hukum pajak Indonesia, jangan hukum pajak di negara lain gitu ya. Itu akan berbeda nanti dampaknya, walaupun memang sama-sama rekonsiliasi fiskal, tapi hukum pajak yang dipakai berbeda ya, kitab pajaknya beda gitu. Nanti, ininya juga beda hasil impact-nya. Nah, yang kolom L itu mengenai kemampuan kalian membedakan ini termasuk kategori atau beda temporer atau beda waktu ya. Ini ada istilah yang berbeda di SAK dan di perpajakan ya. Temporer ini digunakan untuk waktu dan tetap. Beda waktu dan tetap. Tapi kalau di perpajakan itu dikenal dengan istilah beda temporer itu sama dengan beda waktu, beda tetap ya beda tetap gitu ya. Nah, tapi kalau di SAK itu disebut keduanya disebut dengan temporer gitu. Dia tidak mengenal tetap dan waktu, tapi temporer yang positif atau temporer yang negatif gitu ya. Itu di SAK. Nah, sedangkan di perpajakan ya, dia disebut sebagai temporer atau waktu dan tetap. Lalu yang di kolom berikutnya M ini adalah referensi dari hukum pajaknya. Nah, template ini jika nanti kalian magang di sebuah perusahaan diminta melakukan rekonsiliasi atau kalian bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf pajak perusahaan untuk menghitung beban pajak penghasilan, beban pajak terutang dan angsuran PPh 25, maka template ini sesuatu yang lazim dipakai ya, yang umum dipakai. Ya, setahu saya ini yang umum dipakai. Gitu ya. Mengenai tambahan informasi kolom L dan M itu sebagai belajar saja atau sebagai checklist ya, sebagai checklist bahwa setiap
itu memiliki informasi yang lengkap gitu ya. Ya, baik sifatnya, ya beda tetap, beda waktu, baik dasar hukumnya, hukum perpajakannya, gitu ya. Sehingga tidak ada nanti kekeliruan di dalam melakukan itu. Karena pasti akan direview oleh supervisor masing-masing bagian gitu ya. Nah, cadangan retur penjualan. Cadangan retur penjualan ini secara SAK diakui 15 miliar gitu ya. Tapi realisasinya 11.250 ya. Nah, ini masuk kategori mana gitu ya? Ya, ini masuk kategori beda tetap. Beda tetap kenapa? Karena di pasal 9 ayat 1 huruf C dari Undang-Undang PPH untuk pembentukan cadangan ini sudah diatur gitu ya, sudah diatur, sudah ditetapkan. Nah, maka disebut dengan beda tetap ya, karena sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan bahwa pembentukan cadangan itu harus yang bersifat terrealisasi, ya, bukan estimasi. Jadi di dalam perpajakan itu tidak mengenal istilah estimasi. Nah, ini ya, estimasi ya. Estimasi dalam bentuk, dalam konteks cadangan ya, pencadangan ya. Nah, kalau di akuntansi karena accounting conservatism dia boleh, tapi kalau di apa namanya di perpajakan estimasi tidak, dia mengakuinya sebagai yang terrealisasi, realisasi. Yang diakui di perpajakan itu adalah yang terrealisasi, ya, bukan yang diestimasi atau yang dicadangkan. Sehingga karena ini adalah komponen pengurang dari penghasilan bruto, ya, ini kan pengurang nih. Pengurang itu kan sama dengan beban. Ya. Karena ini merupakan pengurang dari penjualan bruto, gitu ya. Penghasilan bruto, maka dia akan koreksi fiskal positif. Dia akan menambah labanya karena bagian pengurang dari penghasilan itu diturunin gitu ya. Dikurangin. Nah, sehingga kalau dikurangkan maka labanya akan semakin besar. Itu ya logikanya. Karena yang terrealisasi itu nilainya adalah 11.250 gitu ya. Bukan selisih antara 15 dikurangi 11 ya sebagai retur penjualan ya menurut fiskal ya. Tapi selisih ini yang dikoreksi fiskal dan itu beda tetap. Saya lihat sampai di sini beberapa teman kalian sudah, tadi saya lihat hasil kerjanya sudah tepat ya. Nah, berikutnya adalah yang tidak kalah ini butuh ketelitian adalah beban pokok penjualan ya. Maka di dalam beban pokok penjualan ini harus informasinya yang diketahui kan adalah pemakaian bahan baku ya. Hanya 48 ini kan yang diketahui di awal gitu ya. Yang belum diketahui itu adalah pembelian ya. Pembelian bahan baku ini belum diketahui nih. Nah, bagaimana cara menghitung pembelian bahan baku gitu kan? Nah, sementara kita tahu bahwa di mana di laporan laba rugi HPP menurut komersial itu yang dipakai adalah persediaan awal bahan baku at cost ya dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku NRV yang ini tadi di atas. Nih ya. Awalnya at cost, akhirnya dia menggunakan NRV gitu ya. Di persediaan akhir itu setiap akhir periode laporan keuangan manajemen harus dapat memastikan bahwa tidak terjadi gitu ya penurunan nilai aset. Nah, persediaan ini kan masuk kategori aset gitu ya. Nah, harus diwajibkan menurut standar itu dilakukan telaah apakah terjadi impairment aset gitu ya SAK-nya.
Ya, saya nggak hafal nomornya ya, kamu bisa cari sendiri di SAK online ya, nomor SAK untuk impairment aset. Nah, sekarang kita perlu mencari nilai pembeliannya gitu ya, karena informasinya kan hanya 48 ini gitu ya, sama saldo awal dan saldo akhir. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya cara menghitungnya ya. Jadi ini, pemakaian bahan baku berarti 48 ini ditambah saldo akhir bahan baku gitu ya, ditambah saldo akhir bahan baku dikurangi dengan saldo awal bahan baku gitu ya, ketemu ini ya, ketemu 46 miliar sebagai pembelian. Lalu koreksi fiskalnya ada di mana gitu kan? Koreksi fiskalnya itu ada di saldo akhir bahan baku, karena menurut pajak gitu ya, menurut dasar pajak gitu. Pajak dasar hukum pajak itu mengatur bahwa nilai persediaan itu digunakan adalah at cost. Nah, ini ya, pasal 10 ayat 6. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan atau at cost. Nah, kembali lagi ke at cost-nya. At cost-nya adalah 21.500 gitu ya. Semua at cost ya. Di perpajakan itu mengaturnya semuanya at cost, tidak perlu ada NRV di akhir periode buku gitu ya. Nah, apabila di sini penilaian persediaan barang secara komersial digunakan selain harga perolehan, misalnya NRV tadi ya, atau cost or market price whichever is lower gitu ya, mana yang terendah dari harga perolehan dibandingkan dengan harga pasar gitu ya. Nah, kalau ini menunjukkan kalau dia lebih rendah, berarti harga pasarnya lebih rendah daripada harga perolehan ya, menurut akuntansi. Sehingga di perpajakan ini menimbulkan koreksi fiskal positif. Nah, kenapa positif? Karena persediaan akhir itu akan mengurangi gitu ya, akan mengurangi beban pokok dari penjualan. Kalau bebannya dikurangi berarti kan labanya akan juga akan semakin tinggi gitu ya. Maka ini disebut dengan koreksi fiskal positif. Oke, ini sudah mulai ringan sampai di sini. Berikutnya tadi informasi tambahan yang didapat dari bagian accounting itu adalah ini, saya ini dulu aja ya. Kunci dulu biar nggak gerak. Nah, ini ya. Gaji dan upah tenaga kerja langsung. Di dalamnya kan termasuk PPh pasal 21 tunjangan. Ya. Menurut perpajakan pasal 9 ayat 1 huruf E dan H gitu ya, dari Undang-Undang PPh, ya silakan nanti kalian memastikan lagi ya di pasal 9-nya ya. Di pasal 9-nya ya, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan ya. Pasal 9 ini bicara yang tidak boleh dikurangkan gitu ya. E dan H. Nah, mungkin tunjangan PPh pasal 21 itu kan masuk kategori natura gitu ya. Dalam bentuk natura ya. Dan H itu penghasilan. Nah, ini. Nah, ini kan pajak penghasilan tuh. Naturanya berupa apa? Pajak penghasilan. Sudah natura tidak boleh ya. Lalu ada pajak penghasilan di bagian H, sehingga ini untuk tunjangan PPh pasal 21 ini harus dikeluarkan ya. Masuk kategorinya apa? Masuk kategorinya beda tetap.
Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Lanjut aja Bapak. Lanjut ya. Berikutnya ke premi ya. Premi asuransi BPJS. Nah, di dalam ada apa dengan premi asuransi BPJS karyawan? Kan itu hal yang diperbolehkan gitu ya. Premi itu ya untuk karyawan. Akan tetapi di dalamnya ada informasi tambahan kalau tadi ada mengikutkan gitu ya asuransi untuk asisten rumah tangga dari para direksi. Nah, itu masuk kategori apa lagi di situ? Nah, Natura kan. Natura. Jadi tidak dalam rangka 3M. Apa tadi M-nya? Menagih, memperoleh atau mendapatkan. Jadi sebenarnya itu sinonim ya. Pengertian maknanya sama, makna katanya sama gitu. Cuman frasanya berbeda ya. Frasanya berbeda, istilahnya berbeda, tapi sebenarnya secara makna itu sama gitu ya. Dalam rangka untuk memperoleh penghasilan secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Tapi ini kan di perpajakan itu harus rigid ya sifatnya ya. Rigid itu artinya ketat ya, aturannya ketat. Kalau memang tidak masuk kategori itu harus dikoreksi fiskal gitu ya. Kalau perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal nanti pada saat dilaporkan ke DJP gitu ya, ada pemeriksaan pajak dan pihak pemeriksa pajak melakukan evaluasi atau telaah terhadap koreksi fiskal, ini pasti akan koreksi fiskal positif gitu ya. Nah, ini juga masuk kategori beda tetap ya, 225 ini. Lalu ada perjalanan dinas. Ini juga sama ya, di perjalanan dinas dilakukan koreksi fiskal positif. Jadi biaya-biaya ini kalau berkurang gitu ya, pasti akan menambah laba kena pajak. Ya, sebaliknya kalau biaya itu bertambah gitu ya, pasti akan mengurangi laba kena pajak. Nanti ada di bagian penyusutan. Listrik juga sama. Ini kalau polanya sama akan lebih cepat kalian mengeksekusinya. Nah, sekarang di cadangan piutang tak tertagih sama gitu ya. Pembentukan cadangan ini juga rigid gitu ya. Lihat di pasal 6 ayat 1 huruf H. Ya, terkait dengan pembentukan cadangan piutang tak tertagih. Ya, bukan piutang ini ya, macet ya, nyata-nyata tidak tertagih ya. Ini kategorinya lain lagi, tapi ini cadangan piutang tertagih. Jadi bentuk dari accounting conservatism ya. Konservatif dari akuntansi. Boleh di akuntansi, belum tentu diperbolehkan menurut hukum pajak Indonesia. Gitu ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri ya. Misalnya di hukum pajak Eropa, hukum pajak Amerika, hukum pajak di Cina, ya di Singapura, Malaysia itu seperti apa ya? Apakah banyak Indonesia ya yang mengaturnya ya? Nah, kalau cadangan piutang tertagih tak tertagih ini yang diakui menurut fiskal gitu ya, itu hanya 152 dari angka 927 gitu ya. Dari saldo 927 menurut akuntansi itu hanya diakui secara fiskal itu sebesar 152. Nah, ini koreksi fiskalnya positif. Gitu ya. Koreksi fiskalnya positif. Nah, berikutnya penyusutan. Nah, ini yang tadi ya sama ya. Di bagian produksi, beban produksi, polanya sepertinya sama gitu ya. Polanya sama di mana penyusutan aset tetap menurut komersial gitu ya. Selalu lebih rendah dibandingkan dengan menurut fiskal. Sehingga ada perbedaan temporer negatif gitu ya.
Nah, kalau negatif gitu, berarti kan bisa dibayangkan ini metode yang dipakai atau umur ekonomis yang dipakai menurut pajak itu lebih cepat dibandingkan dengan yang komersial. Komersial ini lama, panjang, lebih panjang gitu ya umur umur ekonomisnya, sehingga pengalinya juga lebih kecil gitu ya, pengalinya jadi lebih kecil. Nah, sedangkan di fiskal itu lebih cepat dia pengakuannya, ya, atau lebih pendek tahunnya, ya. Ya, bisa menggunakan straight line, misalnya si komersil menggunakan straight line, si fiskal menggunakan saldo menurun gitu ya. Komersial menghitungnya 8 tahun, fiskal menghitungnya 4 tahun gitu ya. Sehingga selalu uh, lebih tinggi gitu nilainya. Ya. Sekarang masuk ke beban lain-lain. Ya, di beban lain-lain ini ada pelatihan ya. Tutup. Ya. Pelatihan coding dari anak direktur utama. Nah, ini sama dengan Natura tadi gitu ya. Bahwa fasilitas, tidak semua fasilitas-fasilitas, ya nanti dibaca lagi di PP 55 tahun 2022 ya. Tidak semua Natura kenikmatan gitu itu diperkenankan menurut hukum pajak. Ya. Kalau di akuntansi semua yang dikeluarkan, ya, pengeluaran yang bersumber dari kas perusahaan itu harus dicatat, jangan sampai nggak gitu ya. Sebenarnya kedua hal ini nggak ada yang salah gitu ya. SAK nggak ada yang salah, rekonsiliasi ini bukan untuk mencari kesalahan gitu ya. Koreksi yang dimaksud di sini bukan untuk mencari kesalahan, ya, tapi untuk menghitung beban pajak menurut laba penghasilan kena pajak fiskal ya. Nah, ini dikoreksi sepenuhnya ya, beban pelatihan ini dikoreksi sepenuhnya gitu ya. Tidak diperkenankan menurut pasal 6 ayat 1 huruf H, pasal 9 ayat 1 huruf I. Gitu ya. Tuh. Begitu pula denda bunga surat tagihan pajak ya. Ini juga pasal 9 ya, pasal 9 huruf I dan K dari Undang-Undang PPH. Ini pasal 9 huruf I dan K. Nah, ini ya. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ini bukan termasuk kategori pengurang ya. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini juga masuk dalam pengertian yang ini tadi ya, denda, bunga, surat tagihan pajak, STP. Nah, ini harus dikoreksi fiskal positif. Kalau PBB ya PBB kan sudah dikenakan pajak gitu ya. Boleh dibebankan. Ini faktur pajak tidak lengkap atas pembelian komputer kantor. Nah, ini bisa dibebankan karena kesalahan dari staf pajak ini pasti ya. Faktor pajaknya nggak lengkap atau bagian si pembelian itu tidak minta. Jadi yang beli di sini adalah apa namanya? Perusahaan ya, Korporanesa ini dia ada beli komputer, ada beli jasa, ada beli suku cadang gitu ya. Ini kan harusnya ada PPN ya, PPN masukan gitu ya. Nah, ini akan dibahas di minggu depan ya terkait dengan pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa kena pajak ya, BKP atau JKP. Nah, ini nggak didapat faktur yang benar gitu ya. Jadi pada saat membuat faktur itu meminta faktur harus benar ya. Identitas dari si apa namanya pemberi jasa atau barang
penerima jasa harus dan barang, itu kan ada kolom-kolomnya di atas itu. Nah, itu harus identitasnya lengkap ya, benar gitu ya. Terus kolom keterangan di bawahnya juga harus benar gitu ya. Penjumlahannya juga harus benar, perhitungannya harus benar gitu ya. Nah, sehingga kalau faktur pajaknya benar, lengkap, itu bisa dilakukan namanya mekanisme pengkreditan pajak masukan gitu ya. Itu seharusnya tidak berpengaruh ke laba rugi, semua berpengaruhnya ke laporan posisi keuangan. Tapi karena itu tidak dapat dikreditkan gitu ya, karena memang kesalahan dari pihak masing-masing gitu ya, sehingga ini jadikan biaya. Boleh gitu ya. Ini bisa menjadi biaya pajak ya, ya selain PPh karena dia bukan PPh ya, dia PPN gitu ya. Biaya pajak selain PPh dapat dibebankan secara fiskal menurut pasal 6 ayat 1 huruf A. Ini dasar hukumnya. Lalu ada nih ya, beban jamuan tamu yang tidak ada dalam daftar nominatif. Nah, ini juga diatur ya berkaitan dengan biaya biaya entertainment gitu ya. Biaya entertainment itu boleh masuk kategori 3M dia sebenarnya. Dia masuk kategori 3M ya. Jadi kalau nggak mengentertain gitu ya, tidak memberikan jamuan, itu nanti tidak memperoleh penghasilan gitu ya. Tapi syaratnya harus dilampirkan di SPT tahunan ke dalam daftar nominatif. Nah, misalnya nih contohnya ya. Anda bergantung pada customer utama misalnya. Customer utamanya ini datang ke pabrik Anda gitu ya. Nah, Anda melakukan jamuan di situ ya, jamuan makan di restoran mewah gitu ya. Terus malamnya diajak clubbing gitu ya. Nah, itu struk-struk pembelian makanan di restoran, struk pembelian minuman di bar gitu ya. Itu bisa dinominatifkan ya, disebutkan di situ ya nama dari si pelanggan utama tadi, NPWP-nya, dia mewakili perusahaan apa, PT Angin Ribut misalnya, NPWP-nya nomor sekian, entertain biaya restoran, entertain biaya bar gitu. Dibuatkan tabelnya, dibuatkan daftar nominatifnya. Nah, kalau sudah dibuatkan itu bisa menjadi pengurang gitu ya. Tapi kalau nggak ada dalam daftar nominatif, ya misalnya tamunya adalah ini misalnya orang bea cukai gitu ya untuk memasukkan barang ya. Orang bea cukai minta di entertain misalnya apa ya entertainnya ya, beli baju lah, beli sepatu, branded lah di TP misalnya gitu ya. Ya tentunya nggak mau dong orang bea cukai itu kan. Ya, disebutkan namanya, NPWP-nya, terus pengeluaran dari perusahaan Corporanesia untuk beli sepatu gitu misalnya. Kan nggak mau dia kan gitu. Nah, itu biasanya karena terpaksa gitu ya. Perusahaan terpaksa harus mengentertain daripada nanti barangnya tidak dikeluarin gitu ya, dihambat. Ya dia ini tetap aja dikeluarin tapi tidak dimasukkan di daftar nominatif karena si oknum gitu ya pasti tidak mau namanya dicantumkan kan itu namanya apa istilahnya di Jawa itu ya ulo maradi gebuk gitu ya, ya sama dengan bunuh diri ya. Nah ini untuk yang boleh yang daftar nominatifnya ada ya sehingga keseluruhan dari biaya jamuan tamu itu bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Lalu sumbangan hari karyawan atau hari buruh nasional. Ini natura ya sifatnya ya. Jadi tidak diperkenankan. Beda halnya dengan sumbangan ke yayasan sosial. Nah, kalau ini kalau yang tadi hari buruh nasional, hari karyawan itu kan ke dalam. Nah, kalau sumbangan yayasan sosial ini kan keluar. Nah, ini dalam rangka kaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR ya. Biaya CSR itu bisa dibebankan.
Nah, ini juga sumbangan kepada karyawan dalam bentuk natura ini harus dikeluarkan ya. Di pasal 9 ayat 1. Nah, sehingga laba usahanya berubah gitu ya. Laba usaha menurut komersial dibandingkan dengan fiskal menjadi lebih tinggi akhirnya gitu ya. Setelah dilakukan rekonsiliasi ini lebih tinggi jadinya. Masih belum ditambah dengan atau dikurangkan dengan pendapatan beban di luar usaha. Nah, ini pendapatan beban di luar usaha. Ya, ada informasi mengenai dividen ya, BTN. Ini di mana ya? BTN ini kalau nggak salah di soal itu di luar negeri lah ya. Saya lupa antara Vietnam atau Malaysia. Ya. Nah, di sini kan ada informasi penyertaan ya, penyertaan saham atau penyertaan investasi gitu ya, sehingga dia dapat dividen gitu ya. Hak dari pemegang saham itu kan dividen gitu ya. Nah, penyertaannya 15% tapi setelah dipotong PPh pasal 23 di negara asalnya gitu ya. Nah, dalam perhitungan pajak ya, ini harus ditambah dulu gitu ya. PPh pasal 23-nya harus ditambahkan dulu gitu ya ke DPP-nya, ke dasar pengenaan pajaknya. Kenapa? Karena nantinya juga ada kompensasinya di bagian kredit pajak luar negeri ya, di kredit pajak luar negeri supaya tidak timpang atau terjadi perbedaan ya, maka pajaknya ditambahin dulu itu ya, totalnya ditambahin dulu gitu ya. Ini jumlah yang tercantum seharusnya adalah jumlah sebelum dipotong PPh pasal 23 gitu ya. Ini atas tarifnya. Ya. 52 ini dapat dari mana? Ya ini ya rumusnya, tarifnya dikali dengan DPP-nya dibagi dengan 85%. 100 dikurangi 15%. Nanti ketemu angkanya 52, 411, 765 ya. Karena yang diketahui itu DPP-nya. Untuk mencari berapa totalnya gitu ya. Bukan berapa totalnya, berapa pajak yang dikenakan. PPh 23 yang dikenakan. Karena ini setelah gitu ya. Setelah ini bukan DPP ya, ini neto ya. Netonya. Lalu ada dividen PT Zen di Indonesia nih ya, penyertaan 30%. Nah, ini atas penyertaan 30%, ini lihat di pasal 4 ayat 3 ya. Ayat 3. Nih pasti. Nah ini ya. Terkait dengan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen itu paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Nah, dia kan setornya 30%. Ya, 30%. Maka ini dianggap sebagai yang dikecualikan dari objek pajak. Tuh. Sehingga dia beda tetap ya, sama ya, beda tetap. Lalu dividen diterima dari penghasilan di luar negeri gitu ya. Ini sama ya. Jadi PPh-nya ini kan sudah diketahui ya PPh-nya ya. PPh-nya ditambahkan dengan setelah PPh gitu ya untuk mendapatkan nilai keseluruhan ya, nilai keseluruhan, nilai DPP lah. Keuntungan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini masuk kategori pendapatan final 4 ayat 2. Ya.
beda tetap, final 4 ayat 2. Begitu pula penjualan apartemen, sewa bangunan, ini masuk kategori 4 ayat 2. Ya. Bagian laba cabang pemasaran di Malaysia. Nah, ini penghasilan di luar negeri juga ya, cabangnya. Jadi Corporanesa ini punya kantor cabang, bukan anak induk ya, tapi dia punya cabang. Nah, atas cabang di Malaysia itu ada beberapa yang tadi juga sudah disebutkan, ya gitu ya. Nah, ini masuk kategorinya nanti penghasilan dari luar negeri gitu ya. Maka objeknya PPh pasal 24. Ini diketahui pajaknya adalah 47.500, sehingga 47.500 ini harus dimasukkan ke dalam penghasilan ya yang didapat atau bagian laba yang didapat. Bunga pinjaman bank CBA ini boleh ya dikurangkan, kerugian kurs juga boleh. Nah, ada bagian rugi cabang pemasaran di Vietnam ya. Jadi bagian rugi luar negeri ya ini itu tidak diperhitungkan ini ya. Kerugian yang dialami di luar negeri tidak dapat digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak 2018. Nah, sehingga apa yang terjadi? Penghasilan kena pajaknya menjadi berkurang ya. Tadi di atas kan 50 lebih ya. Nah, ini berkurang sekarang karena ada beberapa yang memang dikoreksi fiskal negatif karena masuk kategori PPh final gitu ya. Dan 4 ayat 3. Ya, sehingga diketahui bahwa apa namanya ini penghasilan kena pajak neto fiskal itu adalah sebesar 49.823.161.765 atau mengalami peningkatan dari laba atau penghasilan kena pajak komersil itu sebesar 4 miliar sekian. Oke, tadi informasinya kita sudah dapat ya bahwa peredaran bruto itu di atas 50 miliar sehingga dia langsung dikali dengan PPh pasal 17 tarif pajak badan. Nah, sampai dengan hari ini gitu ya, tahun 2025 kemarin kan ikut tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa tarif pajaknya adalah 22%. Sehingga tinggal mengalihkan saja tarif pajak PPh pasal 22% dikali dengan penghasilan kena pajak neto menurut fiskal gitu ya. Itu 49.823 ketemu PPh atau beban pajak penghasilan itu adalah 10 miliar. Nah, di laporan laba rugi bagaimana caranya menghitung atau menyajikan laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak itu tidak diambilkan dari laba sebelum pajak fiskal ya, bukan yang kuning ini tapi yang hijau ini. Gitu ya. Ini sekalian kalian belajar akuntansi ya. Nah, ini yang dipakai ya. Yang dihitung itu ini. Jadi beban pajaknya menggunakan penghasilan kena pajak neto fiskal, bukan penghasilan kena pajak komersial, ya. Tetapi untuk menghitung laba bersih after ya tax gitu ya, EAT, itu adalah penghasilan kena pajak komersial akuntansi dikurangi dengan beban pajak penghasilan, ya. Ini 34. Oke, setelah kita mengetahui beban pajak penghasilan, kita mengetahui penghasilan kena pajak, gitu ya. Maka berikutnya adalah kita menghitung pajak terutang. Nah, ini pajak terutangnya ya. Nah, hasilnya apa? Kurang bayar gitu ya. Yang kita dapat informasinya kredit pajaknya ada dua ya. Kredit pajak untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ya.
Lalu angsuran PPh pasal 25 yang dibayar sendiri gitu ya dalam 1 tahun fiskal, yaitu 6.600.000 ya kan. Nah, tapi kita tahu bahwa perusahaan juga mendapatkan penghasilan dari luar negeri, maka kalian diminta untuk menghitung dulu nih pasal 24-nya gitu ya. Berapa nih total PPh pasal 24 gitu ya. Nah, untuk dividen yang tadi di Vietnam gitu ya, penghasilan netonya diketahui 437 ya. Ya, ini yang gross-nya ya, yang artinya gross itu termasuk PPh pasal 23-nya tadi ya, 437. Nah, sehingga sekarang dihitung berapa batas maksimum kredit pajak yang diperbolehkan atau BMKP-nya gitu ya. Jadi PPh terutang dikali dengan penghasilan neto dibagi total penghasilan neto, ketemunya 96.250 ya. Nah, sedangkan PPh yang dipotong di Vietnam tadi yang 15% itu kan 112. Maka BMKP ini mensyaratkan pilih terkecil PPh terutangnya. Ya tentunya yang dihitung di Indonesia ya. Setelah digabung dan dihitung di Indonesia, hasilnya lebih kecil gitu. Nah, bagaimana dengan yang di cabang pemasaran Malaysia? Sama, dihitung di Indonesia itu 70, tapi potongan di Malaysia lebih rendah gitu ya. Pajaknya lebih berkebalikan dengan yang di Vietnam tadi. Sehingga apa? Total PPh 24-nya adalah menjumlah dari yang kecil-kecil ini. Jadi ini yang dijumlah. Gitu ya. Untuk mendapatkan angka ini. Yang bagian rugi pemasaran ini 0 ya, karena tidak ditambahkan atau diakui. Sehingga masukkan angka ini, ketemulah kredit pajak totalnya gitu ya. Kredit pajaknya dari unsur PPh 22, dari unsur PPh 24, dari unsur PPh 25, ketemulah PPh kurang bayarnya terutang adalah 3.992.000.000 sekian. Ini kurang bayar ya. Ini akan dibayarkan di paling lambat tanggal 10 atau tanggal 15 ya, 10 atau 15 di bulan April tahun 2026. Gitu ya. Nih, harus segera di-setor atau dibayarkan menggunakan SSP. Oke. Nah, bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2026? Ya. Pertama, ambil dulu penghasilan kena pajak komersialnya tadi. Ya. Komersial, fiskalnya. Ya, ini yang fiskal. Fiskal, ya. Lalu keluarkan penghasilan yang sifatnya tidak teratur, ya. Tadi kan ada penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur. Nah, penghasilan yang tidak teratur sama beban dari penghasilan yang tidak teratur itu dikeluarkan. Misalnya selisih kurs falas, ya. Ini dikeluarkan. Dividen dari luar negeri, ya ini juga dikeluarkan, gitu ya. Sehingga ketemu kalau ada kompensasi kerugian juga bisa dimasukkan di sini ya. Tapi kan tidak ada kompensasi. Ini penghasilan teraturnya menjadi 49.661. Nah, ini dikali 22% atau tarif PPh badan yang masih berlaku. Nggak tahu lagi nanti kalau di bulan Juni itu ada insentif untuk penurunan PPh terutang badan atau bahkan dinaikkan ya, kita nggak tahu. Nah, ini dikalikan sehingga ketemu hasilnya, lalu dikurangi gitu ya. Ini jangan lupa ya, sama seperti kredit pajak tadi, kecuali yang 25 angsuran gitu ya. Terdiri dari PPh pasal 22, 23, 24. Jumlahnya 368. Ini
ya. Nah, ini 368 hanya 22, 23 atau 24, 23 kan enggak ada. Nah, sehingga yang dibayar sendiri itu PPh yang harus dibayar sendiri atau sebagai angsuran 25 tahun fiskal 2026 itu adalah 10 sekian. Untuk per bulannya kita bisa bagi 12 sehingga ketemu 879. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2025 itu per bulannya 550 juta, meningkat sebesar 329 juta di tahun 2026. Jadi itu secara komprehensif ya, keseluruhan terkait dengan bagaimana melakukan rekonsiliasi fiskal untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menghitung beban pajak penghasilan ya dengan melakukan rekon. Yang kedua adalah untuk menghitung PPh terutang ya, bisa jadi terutang, bisa jadi piutang gitu ya. Bisa 29, bisa 28 tergantung. Nah, terus yang ketiga adalah untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 di tahun fiskal berikutnya. Jadi itu semua perhitungannya ya mungkin bisa dicocokkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan masing-masing. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya setelah paparan tadi. Ya silakan Sarah, belum sudah biar saya tahu ya supaya enggak membingungkan. Intinya yang dikumpulkan kemarin kan sudah ada tanggalnya tuh. Jadi jejak digitalnya kan sudah ada tanggal 21 April. Nah, berarti kalau ngirim lagi tanggal 22 April, saya nggak tahu perbedaannya di mana nanti. Gitu ya, supaya nggak numpuk bikin link baru. Gitu. Nanti koordinasi ya dengan PJM. Oke, kalau itu untuk linknya dari Bapak atau dari PJ-nya, Pak? Dari PJ aja, itu tugasnya PJ ya. Iya, Bapak mau konfirmasi aja. Sebenarnya tadi Sevi Diana Karisa itu izin tidak masuk Zoom karena sedang demam. Tadi posisinya lagi di puskesmas, tapi dirinya sendiri sudah pasrah kalaupun emang sudah di Alpa, Bapak. Ya, karena kan belum ada surat Oke. ya, keterangan sakit dan belum ada informasi dari temennya ya. Oke, Bapak. Ya enggak apa-apa, nanti saya akan revisi kalau sudah ada. Ini presensi kan bisa direvisi kalau sudah ada bukti gitu Buktinya. kan. Iya, Oke. akuntansi kan gitu. Ya, kasbon ya, masih jadi kasbon atau ayat silang sebelum nanti ada diserahkan bukti transaksinya kan gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ini mahasiswa akuntansi ya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup ya, saya ada kelas setelah ini soalnya. Saya nyambung kelas satunya. Nah ya. Koirinisa terakhir nih, Koirinisa. Bapak, mohon maaf saya izin bertanya, berarti untuk perbaikannya tuh kita tetap pakai soal yang kemarin ya Bapak? Atau ada soal baru? Oh, pakai soal kemarin aja. Saya nggak cukup waktu untuk bikin soal baru. Nanti soal baru untuk kuis atau untuk ujian. Ya. Kamu perbaiki aja dari ini. Jadi saya nggak share filenya, file saya nggak saya share, tapi kamu lakukan perbaikan segera. Apakah kalau kamu menyimak dengan baik paparan dari saya, pasti bisa mengerjakan dengan baik juga. Betul ya, Korinisa? Oke, segera lakukan perbaikan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, segera lakukan perbaikan supaya saya juga bisa segera melakukan penilaian. Itu ya, saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.